Yuki saat ini berada di sebuah kampus dan seseorang memanggilnya. Itu adalah Ninomiya Mio. Yuki berterima kasih atas bantuan Mio soal masalah di kereta sebelumnya. Tapi Mio merasa ia sudah ditolong Yuki soal kursi yang ia berikan. Dan Yuki bertanya ada masalah apa kali ini. Mio dengan gugup meminta tolong Yuki untuk menjadi pacarnya. Malam harinya, gadis yang menabrak Yuki itu masih saja merasa bersalah. Ia menjadi sangat khawatir apakah pria yang ia tabrak sebelumnya baik-baik saja. Ia menjadi sangat ketakutan dan perasaan ini baru pertama kali ia rasakan dan berdoa semoga pria itu baik-baik saja. Saat itu, anak laki-laki itu terlihat tak terluka serius dan berakhir dengan damai. Tapi apa yang telah ia lakukan itu tidak termaafkan dan bisa saja seseorang mati dibuatnya. Tapi yang terpenting adalah ia tak bisa memaafkan dirinya karena sudah melakukan kecerobohan semacam itu. Gadis bernama Tristi itu disambut oleh teman-teman yang sudah menunggunya di sebuah bar. Tristi meminta maaf karena datang terlambat, tapi semua pria tampak semangat menunggunya. Tristi merasa tak nyaman dibuatnya. Ketika ia berjalan masuk, ia menyadari seseorang di sana. Ketika Yuki sedang berbicara dengan Mio, tiba-tiba sebuah opai besar datang menghampirinya. Itu adalah Tristi yang datang dan langsung memeluk Yuki sembari meminta maaf. Tristi benar-benar khawatir apakah Yuki baik-baik saja setelah itu, tapi Yuki merasa baik-baik saja. Tristi benar-benar merasa bersalah dan jika Yuki membutuhkan sesuatu, ia bisa meminta bantuan ke Tristi. Tapi Mio dengan cepat menarik Yuki karena saat ini Yuki adalah kekasihnya Mio. Tentu itu membuat Tristi menjadi syok mendengarnya. Tristi tak percaya, tapi Yuki menjelaskan kalau itu hanyalah alasan saja agar Mio tak diganggu oleh pria lain di sini. Karena Mio merasa ini adalah pesta kencan untuk para pelacur. Bagaimana jika datang sendiri dan dibuat mabuk berat? Setelah itu ia dibungkus oleh pria mesum dan direkam. Videonya disebarkan di mana ia sedang berpose mesum ala video NTR atau Netorare dan videonya dikirim ke rumah Yuki. Tapi Yuki tak mengerti apa yang Mio bicarakan. Mio berkata, apakah Yuki ingin mendengar Mio berkata, aku tak lagi puas dengan hanya milik Yuki Takun. Tapi Yuki merasa kalau Mio terlalu banyak menonton video aneh. Mio merasa kalau itu salah satu tren yang terjadi saat ini. Yuki juga ikut bercanda dengan berperan sebagai pelaku NTR yang sering berkata, pacar Kun, apakah kau melihat video ini? Dan membuat Mio merasa senang. Tapi pada akhirnya Mio akan diancam dan akan melakukannya di belakang Yuki dengan pria yang bahkan Mio tak kenal. Tapi Yuki merasa tak mengenal Mio yang sekarang. Tristi bertanya, apakah Mio dan Yuki itu saling kenal? Itu karena Yuki diselamatkan Mio ketika Yuki dituduh sebagai pelaku pelecehan. Mio juga penasaran bagaimana Tristi bisa mengenal Yuki. Tristi merasa bersalah kembali dan menceritakan kejadiannya. Mio merasa kalau Yuki selalu saja bernasib sial dan merasa tenang karena Yuki tak terluka. Juga Tristi pasti mengalami hal yang sama juga. Tapi Tristi merasa kalau itu adalah kesalahannya dan yang pasti Yuki lah yang paling berat mengalaminya dan merasa senang ia bisa bertemu dengan Yuki sekarang. Biasanya jika terjadi hal semacam itu, si korban pasti akan menghindari si pelaku. Tapi Yuki merasa itu tak benar. Tristi selalu merasa khawatir dengan Yuki dan menangis dibuatnya. Tapi Yuki merasa tak senang dengan situasinya saat ini. Yuki meminta maaf karena ia harus ke toilet sebentar. Tapi lagi-lagi Tristi dibuat khawatir. Di toilet ketika Yuki sendirian, ia merasa kalau ia sudah melakukan sebuah pelanggaran karena mengikuti kegiatan semacam ini padahal ia duduk di bangku SMA. Tiba-tiba seorang pria datang menghampirinya. Pria itu tampak kesal dengan Yuki yang tak bisa membaca situasinya. Yuki berpikir sejenak dan bercanda dengan menjelaskan kadar udara saat ini. Tapi itu membuat pria itu menjadi marah. Pria itu menjelaskan soal acara kencan buta ini. Meskipun Yuki datang bersama Mio, tapi ia sangat mengganggu. Yuki datang ke sini karena diundang Mio. Tapi pria itu menjadi sangat kesal karena Tristi yang selalu menempel dengan Yuki. Yuki membalas dengan fakta kalau sedari awal Tristi tak tertarik dan tak ingin datang ke acara semacam ini dan membuat pria itu menjadi sangat marah. Pria itu bertanya apakah Yuki menghinanya dan meminta Yuki untuk bersikap sopan. Yuki berkata apakah orang itu tak tahu malu mengancam orang yang lebih muda darinya. Tapi pria itu menyuruh Yuki untuk pulang. Kalau begitu Yuki akan pulang bersama Mio. Tapi pria itu tak menerimanya. Tanpa sadar Yuki berkata apakah orang ini bodoh. Tapi pria itu menjadi naik pitam dibuatnya. Yuki bingung entah kenapa pria itu tiba-tiba marah padanya.
Bukannya takut, Yuki tak merasakan apapun darinya. Yuki menepis tangan itu dan berkata kalau Mio lah yang memutuskannya. Pria itu berkata kalau Yuki bisa pulang sendiri, tapi Yuki tetap kekeh berkata kalau Mio yang membawanya ke sini dan keluar dari toilet. Di luar, Yuki disambut oleh Mio dan Tristi, tapi yang ada adalah Yuki mengadu kalau ia terlibat masalah. Itu membuat Tristi kesal dan bertanya siapa itu. Yuki menunjuk orang yang dimaksud dan membuat Tristi menjadi marah besar dibuatnya. Tapi pria itu berkata kalau ia tak melakukan apapun ke Yuki. Mendengar itu membuat Mio menjadi sangat kesal dan marah dibuatnya dan memutuskan untuk pulang. Tapi Yuki menahan Mio yang ingin pulang. Yuki bertanya bukankah para pria ini berasal dari klub basket dan mengajak mereka bertanding basket dengan Yuki, dan berkata kalau mereka tak mungkin kabur melarikan diri, bukan? Itu membuat pria itu menjadi sangat kesal dibuatnya. Ini semua demi klub basket sekolahnya, karena sebentar lagi akan ada turnamen. Meskipun mereka sering berlatih, tapi mereka perlu pertandingan yang nyata. Juga mereka dilarang melakukan pertandingan dari sekolah dan harus melakukannya secara diam-diam, dan Yuki akan menghancurkan mereka semua saat itu juga. Dan saat ini Yuki gemetar ketakutan, di mana Yuri tampak sangat marah besar. Lalu ada Mutsuki juga di sana. Tak hanya itu, kepala sekolah juga kesal dibuatnya dengan sikap Yukito, termasuk wali kelas Yuki. Itu karena Yuki membuat masalah di luar sekolah, tapi Yuki hanya bisa duduk terdiam tanpa bisa melakukan apa-apa. Di mana tiba-tiba saja Yuki diculik, tapi dengan cepat ia menarik Koki bersamanya. Tapi ia bingung kenapa Koki malah duduk tenang. Yuri bertanya apakah Yuki tahu kenapa ia bisa berada di sini. Yuki berkata kalau itu hanyalah pertandingan basket dan membuat Yuri merasa sangat marah dibuatnya. Tapi saat itu Yuki merasa sangat kesal dibuatnya. Tapi bukan itu yang ingin Yuri dengar, karena ia bisa mencium bau wanita di sini, yang membuat Yuki ketakutan dengan kemampuan kakaknya. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, mereka bertanding basket dengan anak kuliahan sebelumnya. Semuanya berjalan normal pada awalnya, hingga tiba-tiba para lawan mulai bermain fisik seperti bermain basket jalanan, dan membuat teman-teman Yuki tak kuat melawannya. Bagi Yuki sendiri, ia sudah terbiasa dengan permainan semacam ini, tapi tidak dengan teman-temannya. Karena kesal, Yuki memanggil Hyakuma Senpai, dan setelah para senpai itu menggantikan mereka, Hyakuma memperlihatkan bagaimana permainan basket jalanan sesungguhnya dan menang dengan telak. Hyakuma juga mengancam mereka karena begitu beraninya bermain seperti itu dengan hanya anak SMA. Untungnya pihak sana tak mempermasalahkannya dan masalah ini bisa diabaikan begitu saja. Tapi itu membuat Yuki bingung kenapa ia dipanggil. Yang mereka bicarakan saat ini adalah masalah Kancan buta sebelumnya. Mendengar itu membuat Yuki ingin melarikan diri, tapi ditahan oleh Yuri. Yuki meminta bantuan dari Koki, tapi Koki pura-pura tak mendengarnya. Yuri dengan sikap imutnya bertanya kenapa Yuki ikut acara semacam itu. Bukankah Yuki ada Yuri? Mutsuki juga berkata kalau ada dirinya, dan juga hari ini adalah hari aman bagi Mutsuki, yang membuat Yuki kesal dengan isi otaknya Mutsuki. Ketika Mutsuki ingin menjawab, ia ditahan oleh Yuki karena merasa sangat berbahaya. Itu membuat Sanjioji Sensei, sang kepala sekolah, menjadi kesal dan akan mendidiknya secara langsung. Tapi itu dihentikan oleh wali kelasnya Yuki karena ini adalah masalah muridnya. Hinagi juga ikut-ikutan mengajak Yuki untuk datang ke rumahnya setelah sekian lama. Yuki merasa kalau tempat ini adalah medan perang, di mana semua gadis itu mencoba menarik Yuki ke sisi mereka. Yuki bertanya kalau ikut acara semacam itu karena ia dimintai tolong saja dan tak melakukan hal yang mencurigakan. Yuki tak salah di sini dan berteriak apa salahnya jika dirinya ikut kencan buta semacam itu. Tentu itu membuat semua gadis di sana menjadi marah dan kesal dibuatnya, dan membuat Yuki memohon ampun dan mengaku kalau dirinya salah. Setelah itu Yuki bertemu dengan Mio dan Tristi kembali dan menceritakan kejadian sebelumnya. Mio meminta maaf karena sudah membuat masalah bagi Yuki, tapi Yuki merasa tak masalah. Tristi juga khawatir dengan keselamatan Yuki setelah itu. Yuki menjelaskan semua akan ditangani oleh Hyakuma Senpai. Tapi kalau dipikir-pikir, Mio adalah penyelamat bagi Yuki, sedangkan Tristi adalah pelaku, dan Yuki bisa merasa perasaan rasa bersalah datang dari Tristi. Sekali lagi Mio meminta maaf karena sudah membuat masalah dan bingung kenapa Yuki mengajukan tantangan seperti itu. Yuki berkata kalau sedari awal ia sudah ingin berlatih tanding, tapi saat itu semua orang membicarakan Mio dan Tristi seakan-akan hanyalah objek, dan membuat Yuki menjadi kesal dibuatnya. Mendengar itu membuat Mio dan Tristi menjadi senang mendengarnya, dan rasa kesal itu benar adanya. Dan semenjak pertandingan itu Yuki mendapatkan satu perasaan yang telah hilang kembali, di mana ia merasa sangat marah melihat teman-temannya dilukai. Jika itu saat SMP, mungkin Yuki tak merasakan apapun dan tak peduli dengan siapapun. Yuki bermain basket juga bukan karena senang, tapi karena hanya ingin berubah dan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda, di mana sekarang Yuki
Yuki bermain basket tidak untuk dirinya seorang, tapi juga untuk orang lain. Dan begitulah Yuki melakukan itu karena keinginannya sendiri. Tapi itu membuat Trishti menjadi sangat khawatir dan akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya kepada Yuki. Tapi Yuki bisa merasakan firasat buruk soal ini, di mana tiba-tiba kakaknya Yuri menelpon dirinya dan menyuruh Yuki untuk keluar sekarang. Yuki dibuat ketakutan karena sedang diawasi. Tapi Mio dan Trishti bertanya apakah mereka bisa bermain lagi bersama Yuki nantinya. Di sekolah, seniornya menjadi sangat kesal dengan dirinya sendiri. Kalau begini, ia tak bisa melindungi kekasihnya tercinta. Ia merasa kesal karena begitu lemah dirinya. Yuki sadar meskipun saat itu Koki kesulitan, ia masih mampu bertahan. Tapi yang lainnya tak kuat dan merasa jadi penghambat yang lain. Senior itu meminta tolong ke Yuki untuk membuat mereka menjadi lebih kuat. Dan Yuki bertanya apakah senior itu ingin menjadi lebih kuat. Senior itu akan melakukan apapun selama ia bisa menjadi lebih kuat. Koki bingung melihat Yuki dan pasti merencanakan sesuatu lagi. Itu membuat Yuki kesal dengan Koki yang kurang ajar itu. Dan Yuki berkata kalau ia akan melakukan pelatihan militer dan cerita pun berlanjut.